Hai, perkenalkan, aku adalah Simpang 4. Aku berada di Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Aku ini disebut desa tidak, disebut kota juga tidak. Tapi di daerahku sudah banyak penduduk loh. Mata pencarian pendudukku banyak, mulai dari berjualan di pasar, berdagang, berlaut mencari ikan, bekerja kantoran keluar kota, hingga buruh pabrik. Bicara soal pabrik, aku memiliki 2 pabrik besar yang jarak satu sama lain sekitar 3 kilometer. Cukup dekat bukan? Pabrik tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah pabrik sabun dan minyak kelapa sawit dari komoditas terbesarku, yaitu kelapa sawit. Aku senang dengan adanya pabrik ini, pendudukku banyak yang mendapat pekerjaan sebagai buruh tetap. Tetapi di sisi lain, pasti ada dampak negatif yang muncul. Ya, pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan di sekitar pabrik pasti terjadi karena adanya residu hasil pengolahan bahan baku. Untuk itu, perusahaan kelapa sawit memiliki persyaratan yaitu ISPO sejak 2014. ISPO adalah Indonesian Sustainable Palm Oil yang merupakan sistem usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yang layak ekonomi, layak sosial, dan ramah lingkungan dengan sistem perkebunan berkelanjutan. Pengelolaan lingkungan dengan pendekatan ekosistem untuk industri kelapa sawit dapat dilakukan dengan upaya reuse dan recycle, pemanfaatan limbah cair dan limbah padat, serta manajemen energi yang tepat. Hal tersebut dilakukan agar tercapai pembuangan polutan yang hampir nihil. Limbah cair dari pabrik mengandung nitrogen, fosfor, dan kalium yang bisa digunakan sebagai pupuk anorganik pada perkebunan kelapa sawit. Sedangkan limbah padatnya bisa dikembalikan ke lahan sawit. Limbah padat berupa tandan kosong, sabut, cangkang, dan abu boiler dapat meningkatkan kadar bahan organik dan kandungan hara tanah. Bahkan, limbah padat yang sudah lama di kebun akan ditumbuhi jamur yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Limbah udara yang dihasilkan adalah gas metana atau CH4 yang merupakan hasil pengolahan tandan buah segar. Emisi gas metana ini adalah gas pemicu pemanasan global atau global warming. Selain itu, gas ini juga berdampak bagi kesehatan masyarakat sekitar. Gas ini dapat menyebabkan penyakit gangguan pernapasan seperti sesak nafas dan nyeri dada. Bahkan, kasus terparahnya adalah melumpuhkan pusat pernapasan. Emisi gas metana ini sebenarnya dapat dimanfaatkan menjadi biogas dengan menggunakan mikroorganisme untuk katalis reaksi. Mekanisme ini dilakukan dengan mekanisme Clean Development Mechanism atau CMD. Sedangkan untuk limbah B3 yang ada seperti oli bekas, aki bekas, filter bekas, lampu TL bekas, dan lain-lain tidak boleh dibuang langsung ke alam, tetapi harus diserahkan kepada pengumpul limbah B3 yang memiliki izin. Limbah B3 ini hanya boleh dikumpulkan selama maksimal 180 hari di dalam pabrik tersebut. Bagaimana? Setiap masalah ada solusinya, bukan? Tinggal bagaimana pabrik tersebut dapat menjalankan prosedur agar aku dan pendudukku merasakan dampak negatif yang hampir nihil. Ayo, sama-sama jaga lingkungan tinggal kita dengan cara-cara sederhana, mulai dari mengurangi penggunaan plastik, hemat energi, dan terapkan prinsip 3R. Karena bukan hanya kita yang menikmati dunia ini, tetapi anak cucu kita kelak. Thanks for watching.